pertanyaan dari Pak Kris. Silakan Pak Desuki. Silakan Pak Desuki. Enggak kedengeran Pak Desuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kresek. Belum. Oke, pakai headset tadi. Udah. Cut. Dengar ya suara saya ya? Sudah Pak Desuki. Oke, tadi Pak Kris mengatakan bahwa hukum Taurat itu hanya sampai kematian Yesus di kayu salib. Ini saya nggak ketemu ayatnya. Kalau yang Anda maksud adalah Matius 5 ayat 17, 19, 17, 18, 19, 20 itu tidak berbicara tentang penyalipan. Ya, jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk melenyapkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, tetapi datang untuk menggenapi. Hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga langit dan bumi lenyap. Satu iota, satu titik pun hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga semuanya terjadi. Nah, yang terjadi ini apa? Penyalipan gitu? Bukan. Kembali kepada ayat sebelumnya dong. Yang terjadi adalah langit dan bumi lenyap. Nah, diperkuat ayat selanjutnya. Barang siapa menghilangkan satu titik dari hukum Taurat, kemudian mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menduduki kerajaan paling rendah atau neraka, ya, kerajaan paling rendah di dalam kerajaan sorga. Artinya hukum Taurat itu walaupun satu iota saja, satu titik saja, itu tidak bisa dilenyapkan. Bahkan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik hukum Taurat. Hukum Taurat itu sifatnya kekal. Kalau begitu, itu nggak berbicara tentang penyalipan di situ. Nggak ada penyalipan. Bahkan Yesus itu tidak pernah mengajarkan bahwa dia disalib untuk menebus dosa manusia, itu nggak ada. Nah, ayat selanjutnya, barang siapa mengajarkan hukum Taurat kemudian mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menduduki kerajaan tertinggi dari dalam kerajaan sorga. Apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan menduduki kerajaan sorga. Nah, kehidupan keagamaan orang Farisi ini seperti apa? Kita lihat dalam Matius 23 ayat 2, 3, 4 bahwa Yesus itu menyuruh orang-orang supaya mendatangi orang Farisi dan ahli Taurat. Ya, pergilah kamu kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang telah menduduki kursi Musa. Ikuti semua yang mereka ajarkan. Tetapi jangan kamu ikuti yang mereka kerjakan. Karena mereka itu hanya mengajarkan saja tetapi tidak menjalankan. Nah, jadi menurut Yesus, orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu hanya mengajarkan saja tapi mereka tidak menjalankan. Kalau di Islam disebut fasik. Ya, udah tahu itu aturan tapi nggak mau menjalankan. Ayat selanjutnya dikatakan mereka gemar menaruh beban-beban ke pundak orang lain tetapi mereka tidak mau menjalankan. Mereka tidak mau mengangkatnya. Mereka itu seperti kuburan yang dilabur putih, yang dicat putih tetapi dalamnya adalah tulang belulang. Jadi Yesus tidak pernah berinisiatif atau mengajarkan bahwa hukum Taurat itu diselesaikan oleh dia di kayu salib, nggak pernah. Makanya ada orang kaya bertanya kepada Yesus, Lukas 18 sampai 20 misalnya, guru yang baik, pekerjaan apa yang harus aku lakukan supaya aku mendapatkan hidup yang kekal? Kata Yesus, mengapa kamu berkata aku baik? Tidak satu pun yang baik, kecuali hanya Allah saja. Kecuali hanya Tuhan saja. Jika kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Bukan apakah kalau kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, apa percayalah aku disalib gitu? Tidak, Yesus nggak mengajarkan itu. Tetapi apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, kasih sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kata orang kaya itu, hal itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Kata Yesus apa? Kurang satu lagi. Kalau begitu, kalau kamu ingin sempurna, kurang satu lagi. Percaya aku disalib? Bukan juga ternyata, Pak. Apa? Jual segala yang kau miliki, lalu kamu bagi-bagikan kepada orang miskin.
maka kamu akan mendapatkan harta di surga. Nah, kan? Maka kamu akan mendapatkan harta di surga. Dan setelah itu ikutlah aku. Karena orang kaya itu sangat sayang hartanya, dia pergi dalam keadaan sedih. Lalu apa kata Yesus? Lihat, lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Jadi Yesus tidak pernah berbicara tentang penyaliban sebagai syarat untuk mendapatkan surga, sebagaimana yang diajarkan Paulus di dalam Roma 10 ayat 9. Apabila kamu percaya Yesus itu Tuhan, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, kamu akan diselamatkan. Yesus nggak pernah mengajarkan itu. Ya, Yesus tetap konsisten mengajaran hukum Taurat, dan kepada murid-muridnya dia juga tetap konsisten supaya tetap menjalankan hukum Taurat. Begitu. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya Pak Desugi. Saya minta waktunya untuk supportnya untuk Apologet dan tetap layarnya. Jangan lupa subscribe YT-nya untuk narasumber kita. Sekarang juga ya, minta tolong disupport untuk subscribe YouTube-nya narasumber. Terima kasih. Apa bisa minta izin untuk narasumber dan host? Apakah bisa dialihkan untuk saya untuk pertanyaan, mungkin ada Bang Vipi bertanya mungkin untuk bergantian? Bagaimana Pak Ustadz Arif? Ya, silakan Bang Vipi sebagai perwakilan dari Kristen barangkali mau membantu Om Kris. Silakan. Silakan monitor apa ada yang perlu ditanyakan mungkin atau dialihkan ke Pak Kris. Oke, saya sedikit aja host. Boleh, terima kasih. Bisa open cam? Enggak, saya lagi di sini. Lagi nggak bisa, nggak apa-apa ya. Oke, nggak apa-apa. Ditunggu Pak Kris ya untuk bergantian dulu. Silakan Bang Vipi. Ya, jadi tadi saya naik gara-gara kripto mempertanyakan tentang Tuhan dan Tuhan. Ya, dia bilang mukjizat di Afrika sana banyak. Kripto lupa, ya. Satu-satunya di dunia ini kripto. Satu-satunya. Yang pada saat dia lahir malaikat datang. Kalau lu tidak percaya mukjizat nggak apa-apa. Tapi buktikan ke saya ada bayi yang lahir selain Pak Bivi kok menyerang sesama Kristennya Pak Bivi? Ini Bang Kristen juga ya? Ya gue nggak tahu. Dia tadi mempertanyakan. Kristen itu Bang Vivi. Terus yang kedua, gini Bang Bibel berjalan. Tadi Bang Bibel berjalan membawa cerita tentang orang kaya. Pertanyaan saya satu, Bang Bibel berjalan. Kenapa orang kaya itu tidak menjual hartanya? Karena orang kaya itu tidak percaya Yesus. Di cerita orang kaya itu sangat jelas. Kalau engkau mengikuti hukum Taurat, tapi engkau tidak percaya Yesus, sama aja bohong. Di situ jelas, clear. Kalau dia percaya perkataan Yesus, dia akan melakukan apa yang Yesus katakan. Clear di situ, Bang Bibel berjalan. Terima kasih. Mungkin Pak siapa? Pak Kristen mau melanjutkan? Ya dikit-dikit aja. Dijawab dulu sama Pak Desugi. Silakan mungkin ditanggapin sebelum Pak Kris lagi bertanya. Silakan. Ya, boleh saya tanggapin dulu ya Pak Kris ya. Jadi tidak ada diksi di ayat itu yang mengatakan tidak percaya Yesus. Nggak ada. Justru orang kaya itu percaya Yesus. Makanya dia bertanya kepada Yesus, guru yang baik, perbuatan apa yang harus aku lakukan supaya mendapatkan hidup yang kekal? Jadi kenapa dia tidak mau menjual hartanya? Karena ayat selanjutnya sudah menerangkan. Karena orang kaya itu sangat sayang hartanya, dia pergi dalam keadaan sedih. Jelas toh? Jadi dia tidak mau menjual harta bukan karena nggak mau ikut Yesus, tapi karena sayang harta. Baca baik-baik ayat itu. Betul. Ya. Betul. Nah, dibetulkan oleh Pak Kris. Karena sayang hartanya. Karena sangat sayang hartanya, dia pergi dalam keadaan sedih. Lalu kata Yesus, lihat, lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Bukan nggak percaya Yesus, percaya dia.
Gitu loh, ya. Kemudian saya menanggapi tentang Pak Kripto yang mengatakan Yesus itu salah terjemah. Memang kalau kita pikir, memang salah terjemah itu. Karena coba ya, siapakah engkau Tuhan? Ini janggal sekali pertanyaan ini. Karena Tuhan ini kan kata khusus. Ya. Mana yang lebih logis, siapakah engkau Tuhan atau siapakah engkau Tuhan? Emang Tuhan ada berapa? Sehingga bertanya siapakah engkau Tuhan? Loh, kok aneh, udah tahu Tuhan kok masih nanya siapakah engkau Tuhan? Tetapi kalau siapakah engkau Tuhan, siapakah engkau Pak, siapakah engkau Bang, ini sifatnya umum. Karena orang yang dipanggil Tuhan itu banyak. Tapi yang dipanggil Tuhan itu cuma satu, Sang Pencipta. Bagaimana bisa dikatakan siapakah engkau Tuhan? Kan aneh jadinya. Siapakah engkau Tuhan? Nah, baru keren tuh. Ya, silakan. Terima kasih untuk waktunya. Minta tolong untuk supportnya tap layar dan jangan lupa subscribe untuk channel YT YouTube di Apologet Islam, di narasumbernya ya. Ada Pak Desugi sama Bang siapa lagi yang punya YouTube? Bang Kores. Bang Kores sama di sini siapa? Ustadz Tahta Channel, kemudian Theo Slayer. Iya. Dibantu ya untuk penonton, dibantu supportnya dan tap lainnya dan dibantu ya. Terima kasih. Sekarang Pak Kris bisa bertanya lagi. Terima kasih. Iya, saya menanggapi saja yang disampaikan Pak Sugi tadi tentang Yesus itu dengan hukum Taurat ya. Disinggung sedikit tentang orang kaya. Jadi yang dijelaskan Yesus itu adalah tetap 10 hukum ya, 10 perintah Allah. Itu yang permanen karena itu adalah hukum moral. Karena memang hukum Taurat ya. Jadi hukum Taurat itu banyak aturan. Dan 10 perintah Allah kami sebut hukum moral. Itulah yang permanen, yang tidak boleh dirombak ya sebelum langit dan bumi lenyap. Jadi ketika Paulus ya dikatakan kontradiksi, sebenarnya kontradiksi di mana? Nah, hukum Taurat mana yang dikatakannya batal? Kalau bicara 10 perintah Allah, Paulus tidak membatalkan hukum itu. Nah, Yesus juga ya menyempurnakan ya 10 perintah Allah itu memang tidak dibatalkan oleh Yesus ya. Kalau aturan-aturan tentang persembahan di luar 10 perintah Allah itu, itulah yang kami anggap sebagai aturan yang ketika Yesus mati di kayu salib itu sudah batal. Dan mengenai apa ya Pak Sugi katakan tentang hukum tadi, tentang hukum Taurat, Rasul Paulus ini di dalam Roma 2 ya, di Roma 2 ayat 13 dikatakan bahwa bukan orang yang mendengarkan hukum Taurat yang dibenarkan, tetapi mereka yang melakukan. Jadi berarti Paulus tidak membantah kekekalan hukum itu. Jadi bukan mendengar yang dibenarkan, tapi yang melakukan. Nah, jadi sehingga ketika Pak Sugi bilang jika hidup keagamaanmu tidak lebih daripada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak layak untuk kerajaan Allah. Nah, perbedaan murid Yesus, ajaran Yesus dengan orang-orang Farisi adalah kalau ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu patuh pada hukum Allah. Mereka menegakkan ajaran-ajaran Taurat. Nah, untuk kita melebihi mereka ya, untuk melebihi ahli Taurat dan orang Farisi, posisi kita harus sama dulu. Ya, harus sama dulu untuk melebihi. Nah, kita pun dituntut demikian. Kita orang Kristen harus patuh pada hukum Allah. Tetapi kurangnya mereka itu ahli-ahli Taurat itu tidak percaya Yesus yang dinubuatkan. Kalau kita orang Kristen beriman kepada Yesus, jadi kita taat pada hukum Allah dan iman kepada Yesus. Itulah lebihnya kita. Jadi standar sama, patuh dulu pada hukum Allah. Lebihnya kita beriman kepada Yesus.
Karena di dalam Wahyu, ya kitab Wahyu, yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang memelihara perintah-perintah Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Kalau kita ke Wahyu 12 ayat 17 dikatakan, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang memelihara hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi saudaraku, yang dibenci oleh naga di dunia ini sekarang adalah mereka yang menurut hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi kalau saya ya, Anda benci, Anda perangi saya dengan ayat-ayat kitab, ya, itu tandanya Anda sedang melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh setan. Karena setan memerangi mereka yang memiliki hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Setan sama dengan iblis, ya. Jadi jangan coba-coba memerangi saya, ya, yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus, supaya saya tidak akan simpulkan bahwa Anda identik dengan pekerjaan setan. Kalau kita baca Alkitab silakan, tapi jangan kita tafsir semau-mau kita, ya. Karena baik kitab kami itu punya tafsirnya tersendiri, ya, punya maknanya tersendiri. Jadi ketika Anda bingung dengan tulisan Paulus karena kontradiksi, ya memang banyak kontradiksi. Tapi di situasi mana dulu Paulus berbicara? Dia bisa berbicara dengan orang Yahudi, orang di luar Yahudi, tapi akan jadi Kristen. Nah, sehingga ya nampaknya Paulus itu berpihak kepada yang memelihara hukum, berpihak kepada yang orang Kristen tapi bukan orang Yahudi, tidak mengenal hukum. Orang menjadi Kristen, ya, yang di luar Yahudi tidak disunat. Makanya jadi persoalan tentang sunat di antara mereka. Sementara mereka akan jadi Kristen. Orang Yahudi sudah bersunat, orang di luar Yahudi tidak bersunat. Ketika mereka akan jadi Kristen, sunat jadi persoalan. Makanya Paulus katakan, sunat bersunat tidak penting, yang penting kita melakukan hukum-hukum Allah. Nah itu saja dulu, Saudara Sugi. Terima kasih. Saya sapa dulu boleh untuk Pak Vincent. Selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, ditunggu ya Pak ya. Pendeta Vincent, selamat malam Pendeta. Ya, selamat malam. Ya, nanti bisa membantu ya. Silakan. Oke, saya komentar. Ya, saya komentari. Nanti lupa aku. Minta tolong jadi dulu Pak. Ada yang saya termasuk salut atas kejujuran Pak Kris bahwa tulisan-tulisan Paulus itu kontradiksi. Betul. Ya, memang Paulus ini pelin-pelan. Karena Paulus sendiri mengaku bahwa ketika dia itu hidup bersama-sama orang yang melakukan hukum Taurat, dia itu seolah-olah taat terhadap hukum Taurat, padahal dia sendiri tidak taat terhadap hukum Taurat. Kan begitu Paulus itu. Jadi ketika dia ngomong sama orang Yahudi, seolah-olah dia itu soleh, seolah-olah dia itu orang yang taat hukum Taurat. Tetapi ketika dia ngomong sama orang lain, beda lagi nanti. Ini namanya pelin-pelan Pak, tidak bisa dibenarkan hal yang seperti itu. Ya. Kemudian tadi Anda berkata bahwa hukum Taurat itu hanya 10 saja yang tidak dihilangkan. Tapi ingat loh, apa yang dikatakan Yesus itu, jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk melenyapkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, kita tahu bahwa perjanjian lama itu terdiri dari Nevi'im, Ketubin, ya, Tanakh, Taurat, kitab-kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Itu semua tidak dilenyapkan oleh Paulus. Apapun yang tertulis di sana oleh Yesus nggak pernah mengajarkan bahwa kitab-kitab itu apa yang tertulis di dalamnya itu dilenyapkan. Tidak. Satu iota pun tidak akan dihilangkan. Karena di situ yang dibahas bukan hanya hukum Taurat saja, termasuk kitab para nabi tidak dihilangkan oleh Yesus, tetapi dia datang untuk menggenapinya. Nah, Anda tadi mengatakan bahwa orang Farisi itu taat terhadap hukum Taurat. Tidak. Ingat apa yang kata Yesus, Matius 23 ayat 2 itu. Pergilah kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang telah menduduki kursi Musa. Ikuti yang mereka ajarkan, tetapi jangan ikuti yang mereka kerjakan. Karena mereka hanya mengajarkan tetapi tidak menjalankan. Tuh.
berarti dia nggak taat. Dia itu fasik. Seolah-olah dia itu orang yang taat hukum, padahal cuma di mulut doang. Itu perkataan Yesus ya. Makanya di situ dikatakan mereka gemar menaruh beban-beban di pundak orang lain, di bawah orang lain. Tapi mereka sendiri nggak mau mengangkatnya. Bahkan mereka itu seperti kuburan yang dilabur putih. Padahal di dalamnya tulang belulang. Antara apa yang diucapkan dengan apa yang mereka praktekkan itu tidak sesuai. Munafik. Itulah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Itu menurut Yesus. Mereka nggak taat, Pak. Ya. Apalagi tadi panjangnya. Kalau saya ini mengingatkan Anda bilang saya ini mengikuti iblis. Saya tidak benci kepada Anda. Justru saya itu menafsir ayat pakai ayat. Ya, tidak menafsir ayat pakai otak saya, tidak. Makanya ketika saya baca ayat ini, saya korelasikan dengan ayat ini. Itu yang saya lakukan. Saya justru ingin mengembalikan Anda kepada ajaran yang sesungguhnya. Anda mengikuti ajaran-ajaran Paulus, saya ingin mengembalikan Anda kepada ajaran Yesus. Contoh misalnya Anda percaya Yesus itu Tuhan. Nggak ada dalilnya dalam Bible. Yesus tidak pernah mengajarkan supaya dia dipercayai sebagai Tuhan. Tidak. Yesus justru ingin dipercayai dia itu sebagai utusan. Contoh Yohanes 17 ayat 8. Segala firman yang kau sampaikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka menerima. Dan mereka tahu betul bahwa engkau yang telah mengutus aku. Utusan, Pak. Bahkan ketika membangkitkan Lazarus, Anda baca dalam Yohanes 11, 41, 42, 43. Ya, apakah Yesus di situ mengaku sebagai Tuhan? Tidak. Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu ya Bapa. Karena aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Karena aku tahu engkau selalu mendengarkan aku supaya orang yang berdiri di sini mengelilingi aku, mereka tahu bahwa engkau yang mengutus aku. Di mana Yesus pernah mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan? Tidak pernah. Yesus mengajarkan apa? Utusan Tuhan. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Satu lagi apa tadi ya? Saya agak lupa. Udahlah lupakan. Saya agak lupa karena saya nggak mencatat. Itu yang saya ingat ya. Tadi udah ingat sih. Silakan. Ya, sebentar dulu. Assalamualaikum Bang Hendy. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut aja. Silakan, karena sudah ada Bang Hendy. Bang Hendy, iya. Silakan dikendalikan kembali ini Bang Hendy, moderator Bang Hendy. Ya silakan. Bentar, nubuat. Ya itu, nubuat yang belum saya komentari. Jadi gini. Saya kira wajar ya kalau orang Yahudi itu nggak percaya bahwa Yesus itu yang dinubuatkan. Karena tidak memenuhi syarat. Karena Mesias yang diidam-idamkan oleh orang Yahudi, dan itu yang tertulis di dalam kitab mereka, bahwa Mesias yang akan datang itu seorang raja sebagaimana Daud, yang membawa kejayaan bangsa Israel kembali. Ya, atau yang ingin membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Roma. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Padahal yang diidam-idamkan oleh mereka, yang tertulis di dalam kitab mereka, adalah orang yang bisa membebaskan bangsa Israel. Misalnya di dalam Daniel 9 ayat 25. Semenjak firman itu keluar, Yerusalem akan dipulihkan. Yesus datang nggak memulihkan apa-apa. Apa yang dipulihkan Yesus di Yerusalem ketika dia ada di dunia selama 33 tahun? Nggak ada tuh. Ya, orang Israel tetap seperti itu. Orang Israel juga tetap tertindas. Tidak membawa perubahan apa-apa. Yesus datang ke Israel itu enggak. Bahkan dia berhasil dibunuh oleh orang-orang Israel dalam keyakinan Kristen. Seperti itu, Pak. Ya, sebelum ke Om Chris, Pendeta Vincentius barangkali mau masuk, silakan. Ya, terima kasih Bang. Saya mungkin sebentar aja Bang. Saya mau menanggapi Abang Bible berjalan ini. Dia mengatakan orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus. Siapa bilang orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus? Pendiri kekristenan adalah orang-orang Yahudi. Para rasul adalah orang Yahudi. Alkitab mencatat hari Pentakosta 3.000 orang bertobat.
lalu 5.000 orang bertobat. Orang-orang Yahudi nanti setelah 20 tahun kekristenan ada di Yerusalem, lalulah muncul gereja-gereja di Antioquia, Yunani dan lain sebagainya, non-Yahudi, yang dimana Rasul Paulus diangkat oleh Tuhan untuk menjadi rasul non-Yahudi. Jadi banyak sekali orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus datang memulihkan Yerusalem, sudah digenapi. Tapi Yerusalem yang dimaksud bukanlah Yerusalem dari penjajahan Romawi. Yesus adalah penebus dosa. Dia memulihkan secara rohani. Itulah sebabnya para rasul juga pernah bertanya kepada Yesus bahwa kapankah engkau datang untuk memulihkan bangsa Israel dari penjajahan Roma? Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini, tetapi kerajaan Yesus bersih, sehingga dia memulihkan secara rohani. Begitu Bang, jadi jangan membuat satu pernyataan yang bertentangan dengan Alkitab bahwa orang Yahudi tidak percaya. Memang betul, saya akui tidak semua orang Yahudi percaya pada waktu itu, tetapi dicatat ada beribu-ribu orang Yahudi percaya menjadi orang Kristen pada saat itu, sehingga dikenal dengan ada dua, orang Kristen Yahudi dan orang Kristen non-Yahudi pada saat itu. Terima kasih Bang. Terima kasih. Saya alihkan atau Ustadz sendiri? Bentar, saya tanggapin dulu. Oh ya, boleh. Ya memang benar, yang mendirikan Kristen itu adalah orang-orang Yahudi. Sebagaimana yang dikatakan Yesus dalam Matius 23 ayat 15. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi pengikut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Wah benar. Yang mendirikan memang orang-orang Farisi, orang Yahudi, benar. Sesuai dengan yang apa dikatakan Yesus. Tetapi apakah Yesus sendiri pernah mengajarkan kekristenan? Tidak, Yesus tidak pernah bawa kekristenan. Ya, jadi kalau ada orang-orang Yahudi, masuk Kristen itu bukan karena Yesus. Tapi karena ajaran Paulus yang menjadikan Yesus itu adalah Tuhan. Sementara Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Termasuk para murid itu tidak pernah mengajarkan Yesus itu Tuhan. Oh, itu si Thomas itu mengatakan kaulah Tuhanku dan Allahku. Tidak ada. Itu Yohanes 20 ayat 28 itu Thomas tidak sedang menuhankan Yesus. Itu di situ Thomas sedang kaget. Karena awalnya Thomas itu tidak percaya sebelum dia melihat sendiri. Ya kan, Yesus itu bangkit dan mencucukkan tangannya ke bekas yang dipaku itu, dia tidak akan percaya. Tiba-tiba Yesus nongol, kaget dia, ya Allahku, ya Tuhanku. Nah, apalagi kalau kita lihat dari bahasa Yunaninya itu pakai kata kurios, itu jelas bukan menuju kepada Yesus, karena kata kurios itu digunakan untuk orang lain. Nah, kalau berbicara kepada orang di depannya, yang dipakai adalah kata kurie, bukan kurios. Coba kamu cari yang percakapan langsung menggunakan kata kurios kepada orang lawan bicaranya, nggak ada. Pakai kata kurie. Ya, pakai kata kurios kalau di depannya kurie. Jadi di situ dikatakan apa? Benar ya Allah ya Tuhanku. Itu dia ingat kepada Tuhan Sang Pencipta itu. Tidak mungkin Yesus itu adalah Tuhan dan Allah, sementara di ayat 17-nya Yesus berkata, aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Bagaimana di ayat 28 Yesus adalah Allah? Gampang kali merubah orang jadi Tuhan. Kan gitu. Silakan. Halo. Silakan. 1 menit Bang, 1 menit. Bisa? Bisa. Iya. Saya hanya menanggapi bahwa pernyataan dari Bang Bible Berjalan bahwa Yesus tidak mendirikan kekristenan itu salah besar. Karena Yesuslah yang mendirikan kekristenan itu.
Matius pasal 16 ayat 18, Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Matius pasal 28 ayat 18, 19, 20, Yesus berbicara, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Pak, tolong jangan dipelintir ayatnya, Pak. Pak, bentar, jangan dipelintir ayatnya. Nggak ada di situ aku mendirikan gerejaku, nggak ada. Betul Pak Kris ya? Nggak ada ngomong mendirikan gerejaku ya? Dibuka Pak mute-nya Pak. Jangan dipotong ya, saya inilah, jangan dipotong. Enggak, Anda tadi memelintir. Saya mengingatkan saja. Tidak pernah memelintir. Itu Pak, bahasa. Di mana di situ ada kata gereja Pak? Dibaca lagi Pak. Eklesia artinya perkumpulan jemaat. Itu. Dalam bahasa Portugis igreja. Nah, jadi itu jelas ya. Jadi saya lanjut ya sedikit lagi. Matius pasal 28 ayat 18-19, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Kristen artinya pengikut Kristus, murid Yesus. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi pernyataan Yesus tidak mendirikan kekristenan itu adalah pernyataan palsu, hoax, dan tidak sesuai dengan berita Alkitab. Terima kasih Bang. Oke, terima kasih. Saya ini dulu bantu untuk support-supportnya dan tetap layarnya. Jangan lupa subscribe akun YouTube-nya Narasumber Biber Berjalan dengan nama YouTube apa Pak Sugi? Mohon dijelaskan nama YouTube-nya. Ya? Sugi Kristologi TV. Oke, sama Bang Handi Selebes. Oke, minta tolong disupport untuk subscribe YT channelnya untuk Narasumber Muslim. Terima kasih. Saya minta izin turun karena narasumber mengalihkan ke Bang Handi untuk moderator. Terima kasih untuk waktunya. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang... Lanjut aja Mbak, jangan turun Mbak, lanjut aja. Muslim juga. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dialihkan saja ke Bang Kris Bang. Saya cukup. Mute Pak Kris ke mute. Ya, apa yang dikatakan Pak Pendeta tadi itu sudah betul, tidak bisa dibantah oleh dalil apapun ya. Kalau memang orang Kristen menyebut Yesus Tuhan ya. Kalau orang Kristen menyebut Yesus Tuhan karena memang saksi-saksi ya yang menyebut dia Tuhan ya. Kalau berbicara kurios dan teos oleh ahli bahasa ya, kalau saya dengar penjelasan kurios dan teos dari pihak Muslim ya, beda dengan penjelasan dari Son of Serafin. Ya, jadi kalau mau bahas tentang bahasa penterjemahan kurios dan teos itu, tanya saja Son of Serafin. Saya anggap dia lebih cerdas dengan bahasa aslinya itu. Ya itu aja dulu. Apa topik lain aja? Salam, selamat siang. Boleh saya tanggapi? Ya, itu masalah kurios dan teos. Kan kita semua tahu teos itu artinya sudah pasti Tuhan. Ini kok dubbing? Tes. Ya, kalau teos itu tes dubbing. Ance. Jadi kalau teos itu udah pasti Tuhan, tetapi kurios. Kemute itu Pak Denny itu kemute. Oh, dari tadi ke-mute. Oh, sekarang gimana? Ya. Ya kalau kita bicara ini kok dubbing terus? Pak, nggak tahu Pak. Di sini lanjut mungkin ada jaringan yang kurang bagus. Iya, saya ulangi lagi. Jadi kalau kita pengertian daripada kata kurios dan teos ya. Kalau teos itu sudah pasti Tuhan. Kalau kurios itu bisa Tuhan, bisa juga Tuhan, tergantung
ayat yang mana yang kita pakai di dalam Alkitab suci Kristen itu. Terus kalau kita mau menyematkan theos ataupun kurios kepada Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab itu, sebenarnya Tuhan Yesus itu theos dan kurios sekaligus. Dia bisa theos, dia bisa kurios. Kapan dia theos dan kapan dia kurios? Pada saat kurios itu ada di Yohanes 13:13, dia itu kurios. Yang sebenarnya kalau menurut KJP itu adalah Tuhan, tapi nggak apa-apa, itu banyak ditentang. Nah sekarang apakah Yesus itu juga theos? Iya, Yesus itu theos. Kalau kita mau lihat itu ayatnya ada di kitab Wahyu pasal 21 ayat 7. Di situ disebutkan bahwa Yesus itu adalah theos. Silakan dilanjut. Ya, saya setuju atas penjelasan Anda yang terkait kurios itu ya. Kalau theos itu saya nggak setuju karena gini, kata kurios memang bisa disematkan kepada Tuhan dan kepada manusia. Dia bermakna Tuhan ketika yang disematkan kata kurios itu adalah Sang Pencipta. Baru bisa. Tetapi kita lihat bahwa Yesus itu bukan Sang Pencipta. Itu bisa kita lihat misalnya Matius 19 ayat 2. Yesus berkata, tidakkah engkau membaca bahwa dia yang menciptakan manusia sejak semula, laki-laki dan perempuan. Itu menunjukkan bahwa Yesus bukan Sang Pencipta. Karena dia menunjuk oknum lain. Ada yang menciptakan, yaitu dia. Ya, Yesus nggak pernah mengatakan bahwa dia adalah Sang Pencipta, enggak. Ya, bahkan Yesus kalau berkata di dalam Matius 11 ayat 25, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Tuhan langit dan bumi itu Bapa. Tuhan yang benar hanya Bapa menurut Yesus. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku Yesus Kristus utusannya. Gak pernah Yesus mengajarkan dirinya Tuhan, gak pernah. Di mana ayat mana Yesus mengajarkan Tuhan? Yohanes 13:13 itu jelas itu Tuhan. Kurios. Nah, di Yohanes 13:13 itu bisa diartikan Tuhan kalau Yesus Sang Pencipta. Tapi Yesus bukan Sang Pencipta. Justru dia mengatakan ada oknum lain yang menciptakan. Matius 19 ayat 2 itu tadi, Pak. Nah, mengenai Wahyu itu yang ngaku di situ kan bintang timur. Nah, itu perlu dipertanyakan lagi. Ketika dia hidup sama sekali tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan, kok tiba-tiba di Wahyu yang melalui mimpi Yohanes dia ngaku Tuhan. Ini aneh gitu loh. Ini nggak sinkron dengan pengajaran dia ketika dia hidup selama 33 tahun itu. Nggak sinkron, Pak. Waktu dia datang pertama nggak pernah mengajarkan bahwa dirinya Tuhan, tiba-tiba dia ngaku Tuhan. Ini perlu dipertanyakan lagi ayat itu. Ya, jadi kita konsentrasi kepada topik apakah dia Maha Pencipta dan juga apakah dia berkata bahwa dia itu Tuhan. Ya seperti yang saya katakan tadi, masalah Tuhan. Dia berkata, aku akan menjadi Tuhannya. Jadi itu Yesus yang berkata-kata, walaupun itu bukan mimpi ya. Jadi Yohanes itu nggak mimpi itu. Yohanes itu dapat penglihatan, jangan salah sangka, itu bukan mimpi. Jadi Yohanes dapat penglihatan, dia bertemu dengan Yesus dan itu berbicara dengan Yesus. Jadi kata-kata yang berkata bahwa siapa yang menang dia akan memiliki semuanya ini dan aku akan menjadi Tuhannya dan dia akan menjadi anakku, itu tinta merah. Jadi itu memang benar-benar kata-kata Yesus. Masalah itu ditolak, itu nggak jadi masalah. Yang jelas saya sudah mencerahkan pada khususnya yang di bawah ya. Terus mengenai Maha Pencipta, apakah Yesus itu Maha Pencipta? Iya, ada di Kolose 1:15 dan 16. Silakan dicek sendiri kalian semua yang di bawah. Kolose 1:15 itu ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Itu dia bukan menciptakan, Pak. Justru di situ Yesus itu prototokos. Coba cek bahasa Yunaninya. Prototokos, prototef. Yesus itu adalah contoh sebelum Tuhan itu menciptakan. Jadi Tuhan itu menciptakan gambar atau contoh terlebih dahulu yaitu Yesus, barulah menciptakan segala yang ada ini.
Makanya nanti kita lihat di dalam Wahyu 3 ayat 14, di situ dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi Yesus itu permulaan dari ciptaan Allah. Untuk apa? Sebagai prototip, prototokos. Cek bahasa Yunaninya, Pak. Itu ada kata prototokos itu, Pak. Nggak ada kata-kata Yesus diciptakan satu. Kedua, kamu ayat 16-nya nggak dibaca, coba. Silakan dibaca. Iya, kalau kita baca di ayat 16-nya itu dan seterusnya bahwa Tuhan itu menciptakan ini untuk Yesus. Tanpa Yesus tidak ada Yesus. Tanpa Yesus tidak ada Yesus. Tanpa Yesus tidak ada yang diciptakan. Coba dicek. Dengarkan. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Yang dimaksud Dia adalah Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Bukan, Pak. Itu Dia itu di situ Tuhan. Karena di Yesaya 44 ayat 24, Tuhan menciptakan seorang diri, nggak pakai Yesus. Jadi di situ, di Kolose 1 ayat 15-16 itu, ya, bahkan kalau Anda lihat di terjemahan lain, ya, itu di situ Allah di situ, Dia itu. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu untuk Dia. Bukan Allah. Allah itu tidak menciptakan apa-apa. Di Pak, saya berbicara terjemahan yang lain. Di ERT ya, contohnya. Itu saya tolak itu. Ya terserah. Saya kan bicara terjemahan lain, Pak. Terjemahan lain di situ Dia di situ diganti Allah. Artinya bukan Yesus di situ. Gitu loh. Jadi yang benar adalah segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan untuk Yesus. Tanpa Yesus tidak ada sesuatu pun yang jadi. Sama seperti di dalam kepercayaan Muslim. Kalau Allah itu tidak menciptakan Nabi Muhammad, Allah tidak akan menciptakan dunia dan segala isinya. Ya, itu di kepercayaan Muslim seperti itu, Pak. Ya, tetapi jangan lupa itu perikop itu tidak sedang membicarakan Bapa atau Tuhan ya. Perikop itu sedang membicarakan pribadi Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Silakan dilanjut. Memang ini Kristen terbagi-bagi, Pak. Dia ada yang pakai Allah, ada yang enggak. Iya. Memang. Lanjut. Jadi, bentar Bang Andi ya. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia untuk Dia. Nah ini dia. Ya, segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan untuk Yesus, Pak. Di situ, Pak. Gitu loh. Makanya tadi saya bawa terjemahan yang lain, ya. Jadi saya peringatkan satu kali lagi, khususnya yang di bawah ya. Itu satu perikop itu cuma sedang membicarakan pribadi Yesus, Tuhan Yesus Kristus, dan siapa Tuhan Yesus Kristus dan apa yang telah Dia ciptakan. Tidak membicarakan tentang Bapa ataupun Tuhan atau siapapun juga. Itu sedang membicarakan tentang Yesus, dan yang dia itu merujuk kepada Yesus dan tidak merujuk kepada orang lain. Silakan dilanjut. Ya, coba diperhatikan di situ. Diciptakan oleh Dia untuk Dia. Itu ada dua oknum di situ, Pak. Diciptakan oleh Dia kita beda pendapat untuk udah. Dia. Itu ya, jadi kita beda pendapat. Kita saling menghormati aja. Bagi saya itu satu oknum, Dia itu cuma satu oknum yang kalau kamu bilang dua oknum nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Biar yang di bawah belajar. Silakan dilanjut topik lainnya. Lanjut Pak De. Oh sepi. Ya silakan tentukan topiknya aja. Gantian lah Bang Andi. Ya belum lah, saya ada masih kerjaan dikit. Pak De dulu sama Pak Denny. Ya ini sedikit Pak ya. Saya baca yang versi Celeber ya. Di sini dikatakan melalui Dia Allah menciptakan segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang ada di bumi, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Jadi Allah di sini yang menciptakan. Celeber nih, versi Celeber. Iya. Cek. Iya, boleh. Itu Anda saya benarkan masalah mengambil versi itu.
Tetapi itu bukan versi daripada Alkitab saya, yang mana Alkitab seperti itu saya tolak mentah-mentah gitu. Saya cuma pegang KJV dari situ aja. Silakan dilanjut. Ya sudah. Apalagi topiknya, silakan. Bang Andi. Denny itu loh. Jadi sama Pak Denny itu loh, apa ya namanya? Mohon maaf Pak Denny, kok kalau diskusi itu kok soalnya lawannya adalah Bible-nya sendiri gitu. Pak Desugi mempertahankan Bible, saudara-saudara kita Kristen ini kok melawan data yang ada di Bible ya? Kenapa ya? Itu loh. Enggak apa-apa. Cuma gini aja. Jadi yang masalahnya itu begini loh. Kita itu sedang berbicara satu ayat, tetapi sumbernya berbeda, gitu. Jadi masalah itu sebenarnya. Saya mengambil sumber dari KJV, Pak Sugi sebagai contoh, ambil sumber dari LAI. Nah itu bisa menjadi nggak nyambung jadinya, nggak apa-apa sih, nggak jadi masalah. Gitu. Itu problemnya sebenarnya di situ, bukannya Pak Sugi nggak ngerti atau gimana. Pak Sugi ngerti apa yang dia bicarakan, cuma kita beda kitab, kita membuka beda kitab, itu jadinya beda, jadi nggak nyambung sebenarnya sih. Silakan dilanjut. Saya kan banyak menolak ayat-ayat dari LAI karena bisa menyesatkan bangsa, itu ya saya. Itu makanya itu saya nggak pegang LAI. Kan gue bilang juga apa, Kristen luar negeri beda sama Kristen dalam negeri. Itu loh Pak Kris, ditanggapi Pak Kris. Kenapa Kristen luar negeri beda sama Kristen dalam negeri? Silakan Pak Kris, dibuka mic-nya. Pak Kris, ke-mute. Buka mic-nya dulu, ke-mute. Ya. Ya, kalau itu tanya Pak Denny aja, Pak Denny lebih tahu. Kenapa Pak Denny bisa beda? Pak Denny beda Kristen luar negeri sama dalam negeri. Ya salah satu penyebabnya ada pengaruh-pengaruh dari luar ya, dari bahasa-bahasa luar, semacam pengaruh-pengaruh dari bahasa-bahasa Arab yang digunakan di kitab LAI gitu. Itu juga bisa repot, itu bisa bikin bingung orang juga. Kalau di original teksnya kan nggak ada rangkuman bahasa Arab. Sebagai contoh itu aja lah salah satunya gitu. Itu yang bikin perdebatan tetap berlangsung di Indonesia kan karena itu. Karena penerjemah ini itu punya tujuan khusus. Dirubah semua bahasa asing yang ada di Bible itu cenderung seperti keislaman. Aduh, agar laku. Pak Denny. Agak noise. Pak Kris kayaknya yang noise. Iya Pak Dea. Betul ya Pak Dea. Gini loh Bang Andi, kalau menemukan satu terjemahan yang seperti itu, kita masih bisa pakai metode apa? Ditafsir pakai ayat yang lain. Ya contohnya itu tadi, Yesus mengatakan bukan dia yang menciptakan. Tapi di Kolose dipahami Yesus menciptakan, kan jadinya nggak sinkron, terjadi kontradiksi jadinya. Ya Matius 19 ayat 2. Di situ dikatakan, tidakkah engkau membaca dia yang menciptakan manusia sejak semula? Itu kan Yesus menunjuk oknum lain, berarti bukan Yesus yang menciptakan manusia. Lagi misalnya Yesaya 44 ayat 24, Tuhan menciptakan langit dan bumi seorang diri. Nah, berarti pemahaman yang benar Kolose 1 ayat 15 itu, Yesus adalah prototipe, gambar yang sudah diciptakan awal mula-mula, lalu dijadikan contoh untuk penciptaan berikutnya. Makanya di situ dikatakan prototokos dia. Tuh gambarnya Tuhan itu tadi, prototipenya Tuhan. Gitu loh Bang Andi. Ya gini. Jadi kita jangan lupa ya, ada dua ayat dukungan ini ya. Ayat yang berkata Bapa dan Aku adalah satu.
ayat yang kedukungan yang kedua itu apa yang dikerjakan Bapa itulah juga yang aku kerjakan. Silakan dilanjut. Nah, ayat itu Pak tidak berbicara tentang ketuhanan Yesus. Makanya itu konteks ayat itu kalau kita baca dari ayat 23 itu kan yang dipermasalahkan tentang Yesus ini Mesias atau bukan. Itu kan Yohanes 10, coba dibaca dari ayat 23 itu ketika Yesus berjalan-jalan di Serambi Salomo, orang-orang mengelilingi dia, lalu bertanya, berapa lama lagi aku harus menunggu? Katakan terus terang kepadaku, apakah kamu Mesias? Kata Yesus, untuk apa lagi aku katakan? Kamu tetap tidak percaya, tetapi setidaknya percayalah akan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, pekerjaan-pekerjaan Yesus inilah yang membuktikan bahwa dia ini siapa. Ternyata pekerjaan-pekerjaan itu menurut Yesus sendiri yang dia lakukan itu sebagai bukti bahwa dia utusan Tuhan. Mana ayatnya? Yohanes 5 ayat 36. Aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu pekerjaan-pekerjaan Bapa yang diberikan kepadaku supaya aku mengerjakannya. Pekerjaan itu pula lah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Nah, apa maksudnya aku dan Bapa adalah satu pekerjaan? Ayat 25, ayat 22. Apa kata Yesus? Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku. Pekerjaan baik manakah yang sekiranya yang aku tunjukkan kepadamu sehingga kamu ingin melempari aku? Kata orang-orang Yahudi, bukan karena pekerjaan baik yang kamu tunjukkan kepadaku sehingga aku mau melempari kamu. Tapi karena kamu ini manusia biasa saja menyamakan dirimu dengan Allah. Yahudi menuduh Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Sebenarnya orang Yahudi itu tidak masalah. Orang disebut Tuhan itu nggak masalah dalam keyakinan mereka. Ya, mereka itu hanya cari gara-gara saja supaya bisa membunuh Yesus. Makanya Yesus mengingatkan. Ya, padahal ini nggak masalah sebenarnya. Yesus mengingatkan kepada mereka, ayat 34. Cek kalau nggak percaya. Bukankah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu? Aku berfirman kamu adalah Allah. Bukankah yang tertulis di dalam kitab suci tidak dapat dibatalkan? Jikalau kepada mereka firman itu disampaikan disebut Allah. Jadi maksud Yesus itu di dalam kitab Taurat kamu ada loh orang dijadikan Allah. Kenapa kamu nggak protes? Ketika aku berkata aku dan Bapa adalah satu, kamu protes. Sementara orang-orang selain aku di dalam kitab perjanjian lama juga disebut Allah seperti Musa, Keluaran 7 ayat 1. Betul. Makanya di ayat selanjutnya ayat 36 apa? Masihkah kau mengatakan dia menghujat Allah karena berkata aku ada Allah, anak Allah? Kan begitu. Betul enggak ayatnya itu? Saya nggak perlu baca Bible. Betul enggak itu? Masihkah kau mengatakan menghujat kepada dia? Betul, Pak Suki. Karena berkata aku adalah anak Allah? Saya nggak menyanggah, silakan dilanjut. Ya itu tadi. Jadi maksudnya aku dan Bapa adalah satu, bukan satu hakikat, bukan satu pribadi, tapi satu pekerjaan. Karena orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan juga disebut Tuhan. Keluaran 7 ayat 1, Mazmur 82 ayat 6. Bahkan Paulus sendiri mengatakan apa di dalam 1 Korintus 8 ayat 6? Meskipun kita tahu banyak Tuhan baik di surga maupun di bumi, tapi bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan, yaitu Yesus. Kembali kepada arti daripada Bapa dan aku adalah satu. Itu Pak Suki tidak saya salahkan, cuma kurang ya. Jadi jangan saya maksud gini. Yang dimaksud Bapa dan aku adalah satu itu bagi saya itu adalah memang benar satu pekerjaan, karena apa yang dikerjakan Bapa juga dikerjakan Yesus, apa yang dikerjakan Yesus juga sama dikerjakan oleh Bapa. Tetapi tambahannya dari aku itu yang dimaksud dengan satu itu ya satu ketuhanan, satu kemuliaan, dan satu kemahakuasaan. Silakan dilanjut. Tidak Pak, karena nanti orang-orang yang kita beda pendapat. Iya, enggak apa-apa. Saya bawa ayat yang lain, misalnya di dalam Yohanes 17 ayat 21. Di situ orang-orang para murid yang sudah mengikut Yesus, yang juga melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti Yesus, itu juga satu di dalam Bapa. Ya, satu di dalam Bapa.
Jadi satu di situ murni satu pekerjaan, bukan satu ketuhanan, tidak. Coba dicek Yohanes 17 ayat 21. Itu suatu ketuhanan itu karena itu disematkan hanya khusus untuk Kristus. Yang satu dengan manusia lainnya itu memang satu pekerjaan, tetapi khusus pada Yesus itu ya karena ada ayat yang mengatakan Yesus itu maha mulia, Yesus itu maha kuasa, itu Yesus itu Tuhan. Ya itu yang saya sematkan. Kenapa? Yang dimaksud satu itu seperti itu karena ada ayat yang pendukungnya juga gitu loh. Tetapi untuk manusia biasa kalau hanya satu pekerjaan itu saya setuju. Tetapi kalau kita bicara kemahakuasaan itu khusus disematkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Silakan dilanjut. Oke. Jadi jangan memaknai apa yang dikatakan Yesus itu secara harafiah. Karena Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 25, semuanya ini aku katakan kepadamu dalam perumpamaan. Tetapi ada saatnya nanti aku akan berkata terus terang kepadamu, memberitakan tentang Bapa. Jadi selama Yesus hidup itu, ketika dia berbicara tentang ketuhanan, masalah teologi, semuanya perumpamaan yang dia sampaikan. Ketika Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, tidak bisa dipahami secara harafiah. Ternyata itu maknanya juga kias. Kenapa Yesus itu dikatakan satu dengan Bapa? Karena Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Bapa. Bahkan Yesus mengatakan apa? Jika kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang aku lakukan. Bahkan lebih besar daripada yang aku lakukan. Itu kata Yesus. Ya kan? Jadi ini berbicara tentang visi misi. Tuhan menghendaki orang-orang Yahudi itu kembali kepada pengajaran Musa yang sudah mereka selewengkan, mereka munafik, tidak mau menjalankan lagi. Yesus ingin mengembalikan mereka kepada ajaran Tuhan yang benar itu. Ya, demikian juga Yesus. Yesus juga diutus untuk mengajak orang-orang Farisi itu orang-orang Yahudi itu kembali kepada pengajaran yang benar karena mereka sudah banyak melakukan penyelewengan. Gitu loh. Mereka percaya Tuhan itu hanya satu, tapi pada prakteknya adalah nol. Ya, mereka itu lebih bangga dengan tradisi-tradisi nenek moyang, tetapi ajaran Tuhan mereka tinggalkan. Seperti itu, Pak. Silakan dilanjut, saya nggak ada bantahan. Silakan. Kalau saya boleh tambahin dikit bahwa kalau Anda boleh membaca dari Yohanes 5:26 itu, Yesus dan Bapa itu mempunyai hidup sendiri-sendiri. Betul ya Pak De ya? Yohanes 5:26 ya. Ya. Jadi hidup sendiri-sendiri artinya adalah Yesus itu napasnya sendiri, ya. Sang Bapa ini kekuasaannya sendiri, nggak bisa digabung dempet. Kan begitu. Ya. Tapi kalau soal pengajaran ya iya kan gitu. Tapi gini loh Mas Denny sama Pak Kris. Bisa nggak sih anak kecil itu, saya itu selalu mewakili anak kecil, janganlah didoktrin lah. Dipaksakan anak manusia ini adalah Tuhan, begitu. Karena ini sebenarnya pengetahuan ini ilmu orang-orang yang dewasa yang pandai bersilat lidah. Kalau anak kecil itu nggak bisa Pak dibohongi itu. Yesus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, nggak bisa. Kenapa? Ya belum waktunya dia menerima doktrin itu gitu. Akhirnya apa sekarang yang terjadi? Setiap ditanya masalah konsep ketuhanan, pendeta itu pertanyaanmu itu anak SD gitu. Bang Sugi. Jadi semakin berumur seseorang pendeta maupun apapun itu, semakin berkelit muter-muter menjelaskan Yesus itu Tuhan. Sampai kapanpun, Pak Denny, Pak Kris, tidak bisa dijelaskan secara logis Yesus itu Tuhan, nggak bisa. Karena memang bukan Tuhan. Itu aja intinya. Kenapa demikian? Karena dia ada di muka bumi kok, dilahirkan oleh seorang ibu. Terus doktrinnya adalah, ya memang karena dia manusia mengosongkan diri, Filipi 2, mengambil rupa seorang hamba. Nah ini kan argumentasi yang membodohi anak kecil, mematikan akal sehat loh ini Pak. Benar Pak Denny, jangan ketawa, benar. Mematikan anak kecil itu akalnya, tolonglah. Hindarkan Pak Denny, tolonglah kalau Pak Denny udah terlanjur, Pak Denny dan Pak Kris terlanjur udah berumur begini, tolonglah anak-anak kecil di rumah janganlah. Terlanjur Pak Denny ajari anak kecil, anakku, ponakanku, Yesus itu anaknya Maria, utusan Tuhan.
Tapi bapak ini udah terlanjur tua, ya nggak apa-apa lah bawa mati. Tapi generasi berikutnya itu loh maksud gua. Ya Pak Denia sama Pak Kris ya, tolong jangan sampai anak kecil terlalu